Ratusan siswa yang diduga keracunan makanan bergizi gratis atau MBG dari berbagai jenjang pendidikan di Kecamatan Talang Ubi, Pali, Sumatera Selatan sudah diperbolehkan pulang. Kondisi para siswa itu mulai membaik seusai mendapat perawatan dan sudah bisa beraktivitas ke sekolah. Terikat dugaan terkait, maksud kami dugaan keracunan ini, Dinkes Pali disebut sudah mengambil sampel sisa makanan siswa, muntahan dan sampel yang ada di SPPG untuk diuji di laboratorium. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Sriwijaya Pos, Apriansyah. Rekan Apriansyah, silakan laporan Anda. Baik, selamat siang Alinda dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan terkait kasus keracunan massal yang dialami oleh 173 siswa dari 13 sekolah berbagai jenjang pendidikan dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang terjadi pada Senin 5 Mei 2025 lalu di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Tribuners, para siswa yang mengalami keracunan makanan ini diduga dari program makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah mereka pada hari itu, di mana 173 siswa tersebut usai menyantap menu makanan MBG yang dibagikan pada hari itu, berupa nasi putih, tumis jagung siam, tempe goreng, dan ikan tongkol suwir, harus dilarikan ke rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan kondisi lemas usai mengkonsumsi makanan tersebut. Saat kejadian, pemerintah Kabupaten Pali melalui Dinas Kesehatan bersama pihak sekolah maupun instansi terkait langsung segera melakukan aksi tanggap darurat dalam menangani korban keracunan massal tersebut, di mana para korban itu langsung diberikan pertolongan medis dengan diberikan obat-obatan seperti obat anti mual dan pusing maupun tindakan medis lainnya yang segera dilakukan untuk menanggulangi dampak dari keracunan itu. Alinda dan juga Tribuners, berdasarkan data yang dihimpun dari 173 siswa yang mengalami keracunan itu, korbannya didominasi oleh siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai mengkonsumsi makanan, di mana saat kejadian dari dapur SPPG Pali mendistribusikan sebanyak 2.400 porsi makanan bergizi gratis untuk 22 sekolah di Kecamatan Talang Ubi. Berdasarkan data, sebanyak 119 siswa SD dari 4 sekolah dasar, yakni SDN 28, SDN 20, SDN 14, dan SD IT Latanza yang ada di Kecamatan Talang Ubi yang terdampak keracunan makanan tersebut. Sekolah dasar yang paling banyak korbannya yakni SDN 28 Talang Ubi, di mana terdapat 78 siswanya yang mengalami keracunan makanan. Korban lainnya yaitu tercatat sebanyak 40 siswa tingkat SMA dan SMK dari 4 sekolah di Kecamatan Talang Ubi yang juga mengalami keracunan makanan. Kemudian 17 siswa tingkat SMP dari 2 sekolah yaitu SMP 6 Talang Ubi dan MTS Negeri. Untuk anak PAUD dan TK ada 15 orang dari 4 sekolah yang mengalami keracunan makanan yang terdiri dari 11 siswa PAUD dan 4 siswa TK. Namun pada Selasa siang 6 Mei 2025, Tribuner, dari total 173 siswa itu hanya 9 siswa yang masih menjalani rawat inap di RSUD Haji Anwar Mahakil Talang Ubi. Sebagian besar siswa lainnya sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah sehat setelah mendapatkan perawatan. Kemudian pada hari Kamis 8 Mei 2025 kemarin, berdasarkan informasi dari 9 siswa yang menjalani perawatan di rumah sakit, hanya tersisa 4 siswa, di mana 5 siswa lainnya sudah dipulangkan juga karena kondisinya sudah sehat dan membaik. Dan pada saat ini siswa yang masih menjalani perawatan di RSUD Talang Ubi, kondisi semua siswa tersebut juga sudah sehat dan sembuh dan juga dipulangkan. Bahkan sebagian besar siswa yang menjadi korban keracunan massal itu sudah bisa beraktivitas ke sekolah. Untuk semua biaya pengobatannya, Tribuners, seluruh korban keracunan massal ini biaya pengobatannya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pali. Biaya pengobatan yang ditanggung oleh Pemkab Pali itu tidak hanya dilakukan di layanan fasilitas kesehatan milik pemerintah saja, tetapi juga dilakukan klinik dan rumah sakit swasta. Bagi masyarakat yang telah membayar biaya pengobatan secara mandiri, juga akan mendapatkan penggantian dari Pemkab Pali atas biaya berobat yang telah dikeluarkan. Bupati Pali Asgianto ST menyampaikan apresiasinya dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh tenaga kesehatan, baik di Puskesmas Pembantu, Pustu, Puskesmas, rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya yang telah bekerja dengan cepat
dan tanggap dalam memberikan penanganan kepada korban. Dan juga pihak sekolah, para orang tua dan instansi terkait yang dengan sigap membawa para siswa untuk mendapatkan penanganan medis sehingga para korban dapat ditanggulangi dengan baik, aman, dan seluruh siswa dapat sehat dan beraktivitas kembali. Ia menyebut bahwa insiden ini merupakan musibah yang tak diinginkan oleh siapapun dan juga menegaskan bahwa program MBG ini merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk menjamin asupan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah, sehingga kejadian seperti ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah. Koordinasi dan evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan, Alinda, untuk memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi. Asgianto juga telah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk melakukan investigasi guna mengetahui penyebab pasti dari kejadian tersebut. Apakah adanya unsur kelalaian atau kesalahan teknik dari pihak pelaksana di lapangan. Dinas Kesehatan Pali beberapa waktu lalu juga telah mengambil sampel makanan, muntahan siswa serta air masak dari dapur SPPG sebagai bahan uji coba laboratorium guna penelusuran penyebab keracunan, yang di mana penyebab keracunan ini menjadi prioritas utama saat ini. Namun hasilnya sampai saat ini belum diketahui, Alinda, karena masih dilakukan pengujian laboratorium oleh BPOM Sumsel dan juga Dinkes Sumsel. Untuk saat ini, program MBG di Pali sudah dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu sebelum dimulai lagi. Bupati Pali berharap insiden ini dapat menjadi titik balik untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang. Sementara dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Kadinkes Sumsel Trisna Warman juga telah melakukan sidak ke dapur SPPG MBG di Kabupaten Bali guna memastikan kesesuaian standar dari SPPG. Ia juga menjenguk para korban keracunan, di mana kondisi korban telah pulih dan sehat serta bisa beraktivitas kembali. Demikian, Alinda, yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bali, Sumatera Selatan. Terima kasih rekan Apriansyah untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, Tribuners, berikut wawancara kami bersama dengan pihak terkait. Berikut tayangannya. Alhamdulillah, Nakes, terima kasih. Saya apresiasi kepada Nakes, pemerintah Kabupaten Bali yang tanggap dan cepat melayani baik di Pustu, baik di Puskesmas maupun di rumah sakit umum daerah. Semoga ini juga jadi catatan kita bersama untuk kelengkapan alat-alat kesehatan kita tingkatkan lagi, karena namanya musibah, sakit. Sudah mengikuti terapi ya tadi, langsung sembuh dan bisa sekolah. Jadi memang berarti baru terkena cepat ditangani, jangan sampai lama. Kalau udah kelamaan bahaya ke depan. Jadi alhamdulillah sudah berhasil semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.